Shalom, selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Roma 14 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Aidada si panganon manang si inumon harajaun ni debata. Hati gorad dohot hadameon, dohot lasni roha di bagasa toddi parbadia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang, makanan adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Apapun orang lakukan untuk makan. Dari sini pula muncul pemahaman semua makanan adalah halal untuk dimakan. Makanan apapun itu, yang penting makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. 1 Korintus 6 ayat 13. Tetapi bagi sebagian lagi, termasuk orang Kristen Yahudi pada gereja mula-mula, makanan berhubungan dengan soal rohani. Makanan yang halal baik untuk jiwa. Sebaliknya makanan yang haram merusak jiwa manusia. Andaikan jemaat Tuhan menjalankan prinsip masing-masing, tentu tidak ada masalah. Yang memakan makanan atau yang memantangkan makanan tertentu, silakan menikmati makanannya masing-masing. Tentu tak jadi masalah. Masalah timbul karena terjadi pemaksaan pemahaman. Orang Kristen Yahudi memaksakan aturan halal haram makanan kepada orang Kristen non-Yahudi yang sama sekali tidak pernah dididik dalam aturan tersebut. Rasul Paulus dalam nasihat panjang dalam Roma 14 ini menegaskan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 14 ayat 19 dan ayat 13. Saudara-saudaraku, kerajaan Allah bukan soal makanan. Gereja sebagai bagian dari kerajaan Allah di dunia ini adalah persekutuan dalam iman, bukan persekutuan karena persamaan makanan dan minuman. Ciri khas gereja sebagai persekutuan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam roh, tidak dibangun di atas selera makanan yang sama. Rasul Paulus dalam Naskotbah minggu lalu mengatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 1 Korintus 8 ayat 8. Hal yang sama juga ditekankan Yesus dalam Matius 15 ayat 11. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang,
melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita dalam kepelbagaian pendapat, sudut pandang, dan cara berpikir di jemaat Tuhan. Semuanya adalah karunia untuk membangun. Perbedaan adalah cara Tuhan agar jemaatnya saling melengkapi. Kita sungguh bersyukur kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Sebab dengan itu kita saling melayani. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, mari mengejar hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha menghadirkan damai sejahtera dalam persekutuan kita. Mengejar hidup yang senantiasa dipenuhi sukacita sorgawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kerajaan-Mu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sukacita di dalam Roh-Mu. Bapa di sorga, biarlah persekutuan kami, persekutuan jemaat Tuhan di dunia ini dipenuhi dengan sukacita surgawi, bukan diatur oleh aturan makanan dan minuman, tetapi bersama di dalam hidup yang saling membangun, saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu untuk bersatu di dalam iman, kasih, dan pengharapannya, dan senantiasa berjiwa melayani. Kami berdoa buat seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun kami, bahkan berjalanlah Engkau ya Tuhan di hadapan kami, sehingga semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan nyatakan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan berkati pengobatan maupun pemulihan mereka. Tuhan jagai kesehatan kami dengan baik ya Bapa, sehingga di dalam kesehatan itu kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.